Halo, saya Laurentius Nicholas Chris Marines dengan NPM 22150610619. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara program MSIB yang saya ikuti dengan mata kuliah keamanan sistem informasi, yang mana tujuan video ini adalah sebagai syarat untuk konversi mata kuliah keamanan sistem informasi. Dan juga program yang saya ikuti adalah program Bangkit Academy. Yang pertama adalah keamanan data, yang mana pada program yang saya ikuti terdapat encrypted search preference, yang mana untuk melakukan enkripsi pada search preference ini dapat menggunakan library Jetpack Security, yang mana ini adalah line command ya untuk menggunakan Jetpack Security. Dan kemudian untuk menggunakannya terdapat pada ini set key size master key default ASGCM master key size, yang mana dimaksudkan itu melakukan enkripsi pada set preference menggunakan algoritma ASGCM 256. Kemudian nanti setelah dilakukan enkripsi dia akan berupa string yang mana terdiri dari random karakter seperti ini, dan panjangnya dan dia stringnya itu sangat panjang begitu. Kemudian setelah keamanan data akan kita masuk ke autentikasi dan permission. Jadi untuk pada program Bangkit Academy, saya mempelajari mengenai Firebase Authentication, yang mana melakukan autentikasi menggunakan akun Google, atau intinya melakukan registrasi atau login menggunakan akun Google. Jadi di sini dipelajari bagaimana untuk konfigurasinya agar bisa melakukan login dan register menggunakan akun Google, melakukan registrasi atau login menggunakan akun Google begitu. Jadi nanti seperti ini, dia ada tombol sign in, kemudian akan memilih akun Google yang ingin dipakai untuk melakukan autentikasi. Kemudian selain autentikasi ada juga permission. Permission ini merupakan salah satu keamanan aplikasi, yang mana kan ada tuh kalau misalkan kita baru memakai aplikasi, baru mendownload satu aplikasi, dia ada seperti permission untuk memakai kamera, permission untuk memakai storage dan segala macamnya, permission untuk mengakses storage gitu. Kalau di sini ini merupakan line untuk permission storage, write external storage, dan ada juga permission untuk internet, ada juga untuk location. Nah di sini tuh misalkan saya hapus nih use permission internet nih, maka yang akan terjadi adalah aplikasi tidak mendapat hak akses untuk menggunakan internet, jadinya aplikasi tidak terhubung dengan internet begitu. Kemudian setelah permission itu kita akan lanjut ke keamanan komunikasi. Jadi di sini pada ini merupakan project akhir saya, capstone project saya pada program Bangkit Academy, yang mana di sini pada Android Studio itu tuh untuk melakukan komunikasi dengan server yang belum secure, atau mungkin kalau ininya tuh HTTP, masih URL-nya masih HTTP belum HTTPS, itu tuh dia tidak bisa, karena pada Android Studio ini secara default dia hanya dapat melakukan komunikasi dengan yang secure atau yang HTTPS gitu. Jadi karena API yang saya gunakan itu masih HTTP untuk project capstone saya ini, jadi saya harus melakukan konfigurasi pada aplikasi yang saya kembangkan. Jadi di sini tuh ada pertama tuh use clear text traffic, yang mana kita set jadi true. Kemudian di sini ada network security config, yang mana ini istilahnya kayak ngasih whitelist
apa saja server URL server yang bisa diakses karena dia belum secure gitu. Dan di sini untuk sekarang ini adalah URL yang saya pakai untuk capstone project saya, yaitu 3521951198 begitu. Kemudian kemudian selanjutnya adalah keamanan kode. Keamanan kode ini dimaksudkan tidak ada hard coded pada aplikasi. Contohnya di sini ada aplikasi Decoding Story App yang mana ini merupakan salah satu submission akhir pada salah satu course di program Bangkit Academy. Jika saya tidak salah, ini tuh berada di pengembangan aplikasi Android intermediate. Ya, di sini di tugas akhirnya ini Story App. Ini dia submission saya. Nanti dia submission saya diupload di sini. Dan ini aplikasi ini pada aplikasi Decoding Story App ini yang saya kembangkan, yang saya bikin, dia itu tidak ada hard coded. Maksudnya itu informasi-informasi sensitif seperti API atau API key, sepertinya contoh di sini Google Map API key. Sebenarnya pada aplikasi ini dia itu menggunakan API Google Map gitu. Namun untuk menggunakan Google Map API itu perlu mengenerate key pada Google Cloud-nya. Jadinya setelah didapatkan key-nya, key-nya itu kan merupakan suatu hal yang tidak boleh diakses oleh siapapun kecuali si pengembang gitu. Jadinya informasi terkait key-nya itu disimpan di local properties. Nih di sini. Yang mana local properties ini tidak dapat diakses oleh orang lain nantinya. Dan dia itu saya ngebuat Google Map API key. Kemudian nanti si Google Map API key ini dipanggil di sini. Jadinya value-nya itu jadinya variabel Google Map API key ini dipanggil di sini. Jadinya dia tidak hard coded gitu. Untuk kodenya tidak hard coded. Yang kemudian ada keystore. Keystore ini merupakan sebelum masuk ke keystore kita bahas dulu terkait Android App Bundle, yang mana itu berkas yang didistribusi oleh Google Play. Yang mana berkas ini dia lebih kecil ukurannya. Kemudian terdapat juga Sign APK or AHB, yang mana ini berkas yang diunggah ke Play Store. Namun dia karena dia sign dia memerlukan keystore. Keystore ini merupakan berkas biner yang berisi tentang satu atau lebih private key, yang mana private key ini digunakan untuk mencegah pemalsuan aplikasi gitu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.